lagi bersama aku Putri. Aktivitas di pagi hari seperti biasa, kita siram tanaman ini supaya dia selalu subur dan sehat. Karena tanaman inilah yang memperindah rumah aku. Begitu ya ibun-ibun. Karena kalau tidak ada tanaman ini, maka rumahnya jadi tidak indah menurut aku. Oke, ini tuh aku udah mau selesai siram tanamannya dan lanjut sekarang kita masuk ke rumah. Cuaca di pagi hari ini tuh cukup sejuk dan ada angin-angin sepoi-sepoi gitu. Sekarang kita lanjut aja beres-beres gitu kan, supaya rumahnya lebih bersih. Sebenarnya rumahnya nggak terlalu kotor, tapi nggak apa-apa, kita rapi-rapikan aja supaya lebih kelihatan indah begitu. Nah, gelasnya aku simpan di sini karena ini tuh gelas minuman suamiku. Kita letakin dulu aja di sini untuk makanannya, karena di sini aku tuh mau kasih cairan pembersih gitu di meja makannya supaya meja makannya lebih wangi, tentunya juga lebih bersih. Oh iya ibun-ibun, aku mau ngucapin terima kasih untuk like dan juga komen positifnya. Semoga ibun-ibun semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Nah ini aku tuh punya alas meja. Sebenarnya ini tuh hadiah gitu ya. Jadi kemarin beli perabotan gitu, cabut undian dan aku dapet ini alas meja. Kebetulan juga warnanya abu-abu, jadi menurut aku kayaknya cocok ini dipajang di meja makanku. Dan ternyata bener dong, ini tuh cocok. Gimana menurut ibu-ibu, bagus gak? Oke, sekarang lanjut aja aktivitas kita, yaitu membersihkan. Ya seperti biasa, ada pakaian yang di kursi, ada bermacam-macam pokoknya di rumah ini. Namanya juga kita punya anak kecil ya, yang suka berantakin gitu. Jadi aku langsung aja mau sapu-sapu ini, karena tadi anakku habis makan kue gitu, jadi remah-remahannya itu tumpah-tumpah gitu. Aku mau bagiin tips nih untuk ibu-ibu yang punya anak kecil yang suka berantakin dan kalau makan suka tumpah-tumpah. Nah, kalau aku tuh selesai dia makan ataupun numpahin makanan atau serakin mainan, aku tuh langsung beresin gitu supaya itu tuh nggak kayak numpuk gitu pekerjaan kita ibun-ibun. Hehe, semoga berguna ya tips dari aku. Nah, sekarang aku lanjut mau nyapu-nyapu bagian ruang tamu. Jadi aktivitas kita itu sehari-hari ya seperti ini aja ya ibun-ibun. Mungkin bisa dikatakan hampir sama aja aktivitas ibu rumah tangga yang gak pakai IRT ya kan. Salah, ART gitu maksud aku, asisten rumah tangga. Ya gak apa-apa. Ini tuh kayak pahala bagi kita ibu rumah tangga yang mengerjakan semuanya urusan di rumah ya kan ibun-ibun. Tetap semangat ya, tetap senyum, jangan lupa. Oke ibun-ibun, lanjut kita ke dapur. Dan tadi pagi tuh aku buat ini bubur kacang hijau untuk sarapan dan ternyata anakku tuh minta bubur sumsum juga. Ya udah deh aku buat. Ini tuh tepung beras yang ditambahin sama tepung maizena karena menurutku lebih enak gitu ya. Untuk takarannya 1:1. Lalu di sini aku tambahin air beserta santan sasa 1 bungkus yang 65 ml. Untuk airnya sesuaikan dengan selera aja karena di sini aku mau bubur sumsumnya itu lebih bukan lebih cair ya, tapi agak lembut aja gitu dari bubur sumsum yang biasanya orang jual gitu. Nah, teksturnya sebenarnya lebih cantik, halus karena tadi tuh aku kekurangan air dan aku tambahin terakhir jadi bentuknya seperti itu, tapi dia tetap lembut kok, enak. Hehe. Nah, ini aku mau sarapan dulu. Aku masukin bubur sumsumnya ke dalam mangkuk. Lalu aku tambahin juga ini bubur kacang hijau, tapi sebelumnya aku cuci dulu ini sendok. Kita tuangin aja ini bubur kacang hijaunya secukupnya aja. Jadi aku tuh buatnya memang gak banyak karena kita cuma bertiga yang suka sama bubur ini. Jadi langsung aja aku mau sarapan dulu ya. Buat ibun-ibun yang lagi menonton video aku, selamat makan. Semoga hari ini tuh hari yang bahagia dan menyenangkan buat kita semua ya.
Ibun-ibun, ada yang suka juga nggak sama bubur sumsum seperti ini atau bubur kacang hijau? Sebenarnya lebih enak lagi kalau ditambahin gula merah gitu. Cuma karena gula merahku lagi habis, ya udah deh kita cukup pakai seperti ini aja. Jadi pemanisnya itu dari bubur kacang hijau yang pakai gula putih gitu. Kalau untuk bubur kacang hijau, aku tuh lebih suka sama gula putih, nggak suka pakai gula merah sebenarnya. Tapi tetap enak kok. Oke ibun-ibun, aku lanjut dulu ya. Aku tuh mau masak sayur bening gitu, sayur sawi putih. Di sini kita potong terlebih dahulu untuk sayur sawi putihnya. Di sini sayur sawinya udah sedikit layu tapi belum busuk gitu ya, karena bagian luarnya, lapisan luarnya itu ada yang menguning gitu dan aku buang aja. Nah, ini bagian yang cantiknya aja kita potong-potong seperti ini. Untuk sayur sawi putih ini juga enak kalau misalnya kita santen gitu ya, ataupun kita tumis pakai cabai giling. Karena sayur sawi putih itu menurut aku sayur yang gampang diolah juga dan rasanya enak. Di sini sayur sawinya aku cuci sampai benar-benar bersih ya. Jadi sebelum aku potong tadi tuh sebenarnya aku tuh juga udah cuci sayurnya, kayak dikembangin gitu, lalu kita siram-siram di dalamnya supaya pasir-pasirnya keluar. Nah, ini tuh anak aku tuh udah bangun dan dia seperti biasa datang, manggilin aku dan minta gendong. Jadi rutinitas pagi hari dia tuh selalu minta gendong sama bundanya seperti ini. Anaknya sedikit manja tapi baik banget. Nih sekarang aku lagi mau ambil panci. Di sini aku mau pakai 2 siung bawang putih dan juga 4 siung bawang merah untuk menumis sayur ini. Aku tuh ditemani sama anak aku yang lagi duduk di belakang aku tuh, dia mau minta selang air, katanya dia mau main air. Ya udah deh. Sekarang aku cuci cabai merah beserta daun bawangnya juga. Untuk bawang putih bawang merahnya ini juga udah aku cuci ya. Di sini kita potong-potong seperti ini. Sesuaikan aja dengan selera. Bawang putih bawang merah ini tuh nanti jadi bikin sayur kita, beningan kita tuh lebih wangi gitu ya. Kalau untuk cabai merahnya itu mempercantik sayur kita. Dan untuk daun bawang sebenarnya sesuaikan dengan selera aja, bisa pakai bisa enggak, opsional gitu ya. Kalau aku pakai karena ini tuh kayak menambah cita rasa yang lebih nikmat. Oke lanjut aja, ini aku tuangin sedikit minyak goreng. Untuk menumis bawang putih beserta bawang merahnya ya ibun-ibun. Sebelum kita menggunakan spatula, kita cuci dulu dan ini udah aku cuci lalu aku lap pakai tisu. Dan sekarang kita masukin bawang putih bawang merahnya untuk kita tumis. Kalau bawang putihnya beserta bawang merahnya sudah sedikit layu, kita masukkan yang lain-lainnya, daun bawang dan juga cabai merah. Lanjut, aku mau masukin ini sayurnya, sayur sawinya, sayur sawi putih gitu ya. Aku geli sendiri kalau ngomong kayak gitu ibun-ibun. Oke, kita aduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini. Ini tuh adalah sayur favorit di rumah karena dia tuh udah masaknya gampang, rasanya enak gitu kan. Nah, di sini aku tambahin nih secukupnya garam aja. Jadi untuk rasanya hanya pakai garam, nggak tambah-tambahin penyedap lainnya ibun-ibun. Ada yang sama juga nggak kalau masak sayur ini seperti itu aja. Terus aku tambahin air secukupnya. Ini tuh bukan air keran ya, tapi air galon. Nah itu ada anak aku di belakang aku, dia lagi main air. Oke lanjut aja, ini sayurnya udah mateng. Kita pindahkan dulu ini ya. Sekarang aku tuh mau lanjut, mau bikin telur dadar. Jadi aku pakai bawang putih bawang merah, ini tuh juga sudah dicuci ya ibu-ibu. Nanti bilangnya nggak dicuci lagi. Hihi. Nah di sini juga pakai daun bawang maksudnya. Oke langsung aja kita masukin ke dalam mangkok ayam. Di sini aku pakai 3 butir telur ayam. Langsung aja kita pecahkan dan kita masukkan telurnya ke dalam mangkuk seperti ini. Oh iya, tadi juga aku tambahin cabai merah giling gitu sekitar setengah sendok makan. Aku juga mau tambahin ini penyedap secukupnya aja dan juga merica. Lalu kita kocok lepas seperti ini.
agak sedikit lama aja supaya garamnya tercampur merata atau penyedapnya itu tercampur merata ya. Langsung aja kita nyalakan api kompornya dan di sini aku mau lap spatulanya yang udah aku cuci. Tambahin minyak goreng secukupnya aja. Karena di sini aku tuh mau bikin telur dadarnya tipis gitu, maka dari itu aku pakai wajannya yang besar supaya hasilnya tipis. Sekarang sambil menunggu telur dadarnya mateng, kita angsur-angsur aja ini cuci piringnya yang udah kita pakai tadi supaya kerjaannya cepat selesai. Sekarang kita cek dulu apakah di bawahnya sudah kuning kecoklatan. Nah, ini ternyata udah, langsung aja kita balik telur dadarnya. Ini tuh telur dadarnya wangi banget asli. Aku tuh langsung pengen makan gitu. Tapi kerjaan aku belum selesai. Ini seperti cuci piringnya, kita lanjutin dulu ya. Dan anak aku yang satu lagi juga sudah bangun, katanya dia lapar bun, mau makan. Ya sebentar ya nak, ini bunda lagi masak telur dadar, kesukaan dia juga. Nah aku tuh lagi lanjutin ini cuci piringnya, udah mau selesai. Telur dadarnya udah mateng, langsung aja kita matikan api kompor. Nah ini aku mau gaya-gayaan dulu. Ini telur dadarnya asli wangi banget, kalau misalnya ibun-ibun bisa cium pasti jadi lapar gitu loh. Nah, sudah selesai tugas aku sebagai ibu rumah tangga, ya kan? Ya, aku lagi nyiapin ini makan untuk suamiku. Nah, dia tuh paling senang makan pakai telur dadar dan juga sayur seperti ini. Aktivitas aku hari ini cukup sampai di sini. Semoga ibu-ibu terhibur. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, bye-bye.